Ya, baik. Ya, mungkin kita ingat-ingat sendiri lah materi kemarin. Soalnya memang materi hari ini dan materi kemarin itu lanjutan seperti itu. Masih bahas topik yang sama yaitu seputar control flow atau aliran aliran kontrol seperti itu. Untuk minggu lalu mungkin kita sudah bahas ya beberapa dari ini ada kemarin kita sudah bahas dari sini sampai sini ya. Dari apa itu aliran kontrol, apa itu sequence, kemudian apa itu aliran kontrol percabangan seperti itu. Itu kemarin kita sudah bahas. Nanti kita akan bahas yang dua terakhir itu apa itu perulangan dan apa itu sih jumping statement seperti itu nanti kita akan bahas. Nah, mungkin kalau ingat kemarin itu aliran kontrol ya pada dasarnya aliran kontrol itu adalah suatu urutan ya suatu urutan pemanggilan pada suatu statement ya bagaimana kita memanggil urutan intinya seperti itu ya. Jadi bagaimana sih kita menentukan urutan suatu perintah-perintah atau instruksi-instruksi yang sudah kita tuliskan ini ya sih seperti itu. Jadi ya kita bisa dengan aliran kontrol ini komputer bisa mengambil keputusan ya. Jadi nggak seperti aplikasi kita yang kita buat di pertemuan dua ya. Aplikasi yang kita buat di pertemuan dua kan hanya penjumlahan tok seperti itu. Tidak ada hanya lurus lah aplikasinya hanya lempeng saja hanya minta nilai dijumlahkan selesai seperti itu. Nah kalau dengan aliran kontrol ini memungkinkan komputer mengambil suatu keputusan seperti itu. Jadi apakah mau jalur A yang diambil atau jalur B yang diambil seperti itu. Itu ada pengambilan keputusan dari komputer di situ berdasarkan input dan instruksi kita sendiri seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu lah. Nah, di sini kita sudah bahas ya secara umum sebenarnya sih ada dua jenis yang utama ya. Yang utama ada percabangan, ada perulangan seperti itu. Yang percabangan kemarin kita sudah bahas dan nanti kita bahas untuk pertemuan hari ini yang perulangan seperti itu. Nah, ada di beberapa literasi ya, literasi lain ada yang menambahkan sequence dan jumping statement seperti itu. Nah, ini ya kemarin ya, kita bahas sequence ya, kemudian kita bahas percabangan, di mana percabangan kemarin ada beberapa jenis ya, ada yang pakai if, ada yang pakai switch, ada yang pakai conditional operator seperti itu. Nah, kemudian if sendiri ada banyak jenisnya ya, kemarin sudah kita singgung ya, kita pelajari sedikit seperti itu. Ya, untuk detailnya nanti di pertemuan hari ini kita akan selesaikan sisanya seperti itu. Nah, kemudian yang lanjut ya, yang pertama kita bahas adalah sequence ya. Kalau sequence intinya yang sudah kita pelajari di pertemuan dua ya pada dasarnya ya. Sequence berarti suatu statement atau pernyataan dieksekusi secara berurutan atau sekuensial ya. Jadi urut dari proses A ya. Maaf, dari proses A gini. Kemudian proses B, kemudian proses C seperti itu. Ini urut-urut saja lah, nggak ada apa ya nggak ada suatu kondisi tertentu ya kayak jalan tol di sini kan jalannya dari A ke B ke C ke D ke E seperti itu lurus-lurus saja dari sini ya lurus nggak ada suatu cabang seperti itu atau nggak ada suatu kondisi tertentu lah yang bisa uh, membuat suatu statement ini nggak urut seperti itu. Jadi kalau sequence yang ini adalah defaultnya atau yang biasa kita temui adalah ya pada dasarnya suatu perintah itu akan dieksekusi secara berurutan atau sekuensial seperti itu. Ini ya kalau kemarin program sudah kita buat ya dari mulai kemudian kita masukkan nilai AB atau ya atau mungkin kalau bangunan ya panjang lebar mungkin seperti itu atau mungkin ya masukkan apa saja lah bebas seperti itu. Kalau ini penjumlahan ya kita akan jumlahkan A dengan B ya kemudian kita tulis hasilnya. Ini contoh flowchartnya ini implementasinya seperti itu. Nah, itu kalau sequence saya kira mudah ya kalau sequence intinya ya program itu akan urut lah dari awal sampai akhir seperti itu. Dari proses A, proses B, proses C seperti itu semuanya dikerjakan. Nah, kemudian ada jenis aliran kontrol yang kedua yaitu percabangan seperti itu. Kalau percabangan ini ya intinya akan instruksi yang memungkinkan suatu program menentukan dua jalur atau lebih ya berdasarkan suatu operasi logika atau suatu kondisi ya seperti itu. Suatu kriteria kondisi seperti itu. Jadi nanti ada suatu kondisi, nah berdasarkan kondisi ini jalur manakah yang akan diambil? Apakah benar ataukah yang salah seperti itu? Ini contohnya ya. Di sini contohnya kalau ada di jalan tol ada misalnya pintu keluar ya, pintu keluar seperti itu atau mungkin di jalan raya ini kalau mau ke Madiun Magetan ke kiri, kalau ke Ngawi ke Solo Sragen ke lurus seperti itu. Contohnya ya mungkin
kita punya data tujuan, seperti tujuannya misal kita ke Solo. Nah, ini kan ada percabangan nih. Kita sudah tahu tujuan kita ke Solo, berarti manakah jalur yang akan kita ambil, ya berarti yang lurus seperti itu. Nah, tapi kalau kita tujuannya bukan Solo, tapi misal Madiun, oh berarti jalur manakah yang akan kita ambil, kita akan belok ke kiri. Program juga seperti itu, program juga sama, akan ada kita punya suatu kondisi ya, kondisi kita apa, kemudian dicocokkan dengan nanti flow-nya mau kemana, seperti itu. Alirannya, jalurnya yang cocok yang mana, seperti itu. Atau mungkin nanti ya di sini kalau kita lagi mau makan, mau minum ke rumah makan itu, apa kita lapar ataukah tidak, seperti itu. Kalau lapar berarti pesan makan ya, tapi kalau misalnya tidak lapar ya mungkin kita hanya pesan minum aja atau mungkin pesan cemilan saja, seperti itu. Nah, ini ya untuk gambar flowchart-nya. Flowchart-nya itu nanti kita akan punya kode. Nah, kemudian kita akan tes ya. Di sini ada tes ya, pengecekan ya, pengecekan kondisinya betul apa tidak, seperti itu. Nanti misal kalau betul maka ambil jalur betul. Nah, ini yang akan dikerjakan. Misalnya ini ada A, ini ada B ya. Nah, kemudian ini ada C, seperti itu. Nah, ketika kondisi ini benar, maka jalur yang diambil adalah A, kemudian ke C. Untuk B tidak kita panggil, seperti itu. Tetapi kalau nilainya ini salah, maka yang dipanggil malah yang B dan C. A-nya nggak kita panggil, seperti itu. Itu ya, kalau true maupun false value itu tergantung kondisi di sini, seperti itu. Makanya disebut percabangan, seperti itu. Nah, percabangan sendiri yang tadi kita sudah sempat singgung ya, ada 3 jenis sebenarnya. Ada if, ada switch, ada conditional operator, seperti itu. Nah, kita masuk yang pertama adalah if ya, if statement. Nah, di dalam if statement ini juga sebenarnya ada beberapa jenis if statement, yaitu ada yang simple ya, yang sederhana, ada yang if else, ada yang nested if, ada yang else if later, seperti itu, atau bertangga ya, seperti itu. Nah, pertama yang simple nih, yang simple if, seperti itu. Kalau yang simple if itu untuk sintaksnya itu sederhana sekali, yaitu dengan keyword if ya. Kemudian di sini di dalam kurung itu ekspresi boolean ya, suatu kondisi intinya, seperti itu. Kemudian dengan kurung buka dan kurung tutup. Nah, kemudian di dalam ini adalah pernyataan isinya jika benar. Jika benar, seperti itu. Nah, untuk if sebenarnya teman-teman opsional ya, untuk kurung kurawal ini, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup itu opsional. Teman-teman bisa tulis seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak kasih kurung kurawal ya, yang terbaca itu adalah hanya pernyataan satu, seperti itu. Jadi kalau benar, jika benar, maka yang terbaca adalah pernyataan satu saja. Pernyataan dua akan selalu terpanggil, seperti itu. Karena ini di luar if, istilahnya kalau kita gambarkan itu ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ini ada di luar if-nya, seperti itu. Walaupun mungkin kalau kita nulisnya agak menjorok seperti itu, tetap tidak berpengaruh. Tetap terbacanya ini adalah sudah di luar if, seperti itu. Nah, ini ya contoh if sederhana ya. Misal kita buat program A lebih besar dari B atau A lebih kurang dari, seperti itu ya. Misal kita punya A 10, B 20, ini kalau ada A lebih dari B, ya ini maka akan tulis A lebih besar dari B. Ini. Nah, di sini kita cek apakah 10 lebih besar dari 20, kan tidak, seperti itu. Maka kalau kita jalankan, maka program akan langsung selesai, seperti itu. Tidak akan menjalankan ini. Sebaliknya, jika kita masukkan A-nya 20, B-nya 10, nah di sini, maka ini akan jalan ya, akan menulis A lebih besar dari B, seperti itu, kemudian baru program selesai. Saya kira ini kemarin sudah kita coba ya programnya ya, atau itu mungkin teman-teman bisa coba sendiri. Atau mungkin ini kalau kita ingin buat A lebih besar dari B, atau B lebih besar dari A, seperti itu. Ini mau lebih besar A atau lebih besar B nih, kayak gitu. Ini kan bisa. Ini teman-teman jalannya program akan ke AB, kemudian ke sini kalau betul. Kalau tidak ya akan dicek lagi untuk perintah yang bawahnya, seperti ini. Baru selesai. Nah, ini bisa seperti ini kalau membuat program A lebih besar dari B, kemudian B lebih besar dari A. Tapi ini kurang efektif. Kenapa? Karena pada dasarnya, semisal
kita masukkan misalnya ini seperti A10, B20 seperti itu. Ketika misalnya A10 lebih besar dari B, ini otomatis tidak ya, ini akan ke bawah. Kemudian B lebih besar dari A, iya, maka akan masuk, maka kemudian B lebih besar dari A, seperti itu. Jadi ini akan melewati A, akan melewati B, seperti itu ya. Baru ke C, seperti itu. Yang ini B1, ini A1, seperti ini ya. Maka program akan dari start, ke mulai, kemudian ke A, kemudian ke B, kemudian ke B1, baru ke C, seperti itu. Baru programnya selesai. Tapi kenapa saya bilang ini kurang efektif? Karena semisal kita A-nya 20, sedangkan B-nya adalah 10 di sini ya. Nah, yang terjadi adalah A lebih besar dari B sebetulnya. Ini masih dari ada A, kemudian ada A1, ada B ya. Ini proses B, kemudian ini B1 misal. Nah, di sini kita ada C. Nah, program kalau misalnya kita masukkan seperti ini, 20 apakah bisa dari 10? Ya, berarti dari A akan ke A1 ya, seperti ini. Nah, kemudian akan dicek lagi di sini if kedua. Padahal kita sudah yakin ya yang namanya A lebih dari B, pasti ini pasti lebih kecil kan. Sebenarnya kita nggak usah lakukan pengecekan lagi, ini hanya boros step. Jadinya kita dari A ke A1 lalu ke B. Nah, kemudian baru ke C seperti itu boros step lah seperti itu. Nah, bagaimana sih agar kita mempersingkat jalurnya seperti itu. Nah, ini ada yang kedua yaitu ada if else seperti itu. Nah, kita bisa pakai if else untuk nanti kita bisa mempersingkat lah jalurnya seperti itu. Nah, kalau if else itu seperti apa? If else itu sama seperti if ya, simple if, tapi yang jelas kita ada tambahan keyword else di sini ya. Else kemudian kurung buka, kemudian kurung tutup di sini. Di sini adalah isi pernyataannya. Isi pernyataan jika false seperti itu. Jadi kalau true yang jalan adalah di sini, kalau false yang jalan adalah yang di else ya. Ya, itu saya kira mudah dipahami. Nah, kalau tanpa kurung kerawal ya sama, ini yang jalan adalah hanya pertanyaan 2. Jadi pertanyaan 3 akan selalu berjalan ya, walaupun true ataupun false seperti itu. Jadi ekspresi boolenya seperti itu. Nah, mungkin akan kita ini ya cek ya. Saya kira ini sudah pernah dicoba ya. Ini ada misal A10, B20 seperti itu. Nah, di sini kita cek ya apakah 10 lebih dari B, tidak kan. Maka akan langsung print yang B, ini kan dari A misalnya ini A1, ini ada A2 seperti ini. Namanya ini B. Nah, kalau dari sini kan otomatis maka dari A ke A2 maka langsung B seperti itu. Tidak ada pengecekan yang seperti tadi apakah B lebih besar dari A, walaupun kalau ini kemungkinannya jadi lebih besar atau sama dengan ya. Nah, karena else-nya ini bisa lebih besar atau bisa sama dengan. Nah, cuman ini lebih singkat. Kenapa? Karena ya tidak ada pengecekan lagi. Jadi stepnya hanya A, A2, B. Dibandingkan tadi ada A, A1, B, kemudian baru ke C. Seperti itu kan lebih panjang stepnya. Ini lebih singkat. Nah, ini kalau semisal hanya 20, B-nya 10. Nah, ini maka apakah A lebih besar dari B? Iya, A lebih besar dari B. Kemudian selesai. Jadi hanya lebih pendek nih. A, A1, B. Dibandingkan dengan yang tadi ya. Dari A, A1, ke B, baru ke C. Seperti itu kan ada 4 step. Kalau ini kan lebih sedikit ya. 3 saja. Seperti itu. Nah, itu tadi kenapa sih mungkin if else itu lebih efektif dibandingkan dengan if ya. Dibandingkan buat if yang banyak, lebih baik ya kita taruh di else saja. Sehingga yang tidak ini kita tidak perlu cek lagi seperti itu. Nah, kemudian ada nested if. Nah, nested if ini jenis yang bersarang ya, bersarang sehingga kita bisa buat if else atau suatu kondisi-kondisi yang lebih kompleks seperti itu dibandingkan hanya benar salah saja. Nah, di sini jadi kita taruh ada if ya di dalam if seperti itu. Ada pengecekan, di dalam pengecekan baru ada else-nya. Nah, di sini tuh punyanya ini ya. Nah, di sini itu ini punyanya if yang kedua, ini punyanya if yang pertama seperti itu. Jadi nggak bisa kalau misalnya teman-teman buatnya itu apa namanya saling beririsan seperti ini gitu misal. Nah, ini nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau buat yang bersarang itu pasti tidak mungkin beririsan seperti itu. Jadi pasti misalnya if ini dibuka, kemudian ada else, kemudian ditutup.
ya ini pasti if yang kedua, ini punyanya if yang di dalam atau innernya ya. Nah, kemudian kalau ada if di sini, ini ada berarti punya outernya seperti itu. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kita bisa cek ya ini. Di sini kita bisa tambahkan kondisi-kondisi seperti kita pisahkan. Kalau tadi kan kita hanya lebih besar atau sama dengan ya. Ini kita bisa lebih besarkan sehingga kita lebih jelas ya. Apakah A lebih besar dari B, apakah lebih besar sama dengan B. Nah, kita cek lagi nih apakah sama dengan atau lebih besar sih sebenarnya. Nah, ini kalau sama dengan maka print sama dengan. Kalau tidak sama dengan tapi lebih besar berarti kan pasti lebih besar ya. Ini pasti lebih besar dari B. Tapi kalau nggak lebih dari sama dengan berarti pasti B-nya yang lebih besar seperti itu. Ini ya, jadi stepnya ada di dalamnya. Jadi semisal tadi ya A sama dengan 20, B sama dengan 10 ya. Maka ini anggap sini ada A, ada B, nah ini ada A1 ya. A1, ini B1, misal ini B2 seperti itu, misal ini langkah ke C seperti itu. Jadi anggap saja misal seperti ini, ya misal kita punya A20, B10 seperti ini. Nah, A20 kan lebih besar ya, maka ini akan ke kanan ya, maka jadi ini akan ke sini. Nah, kemudian apakah sama dengan? Tidak ya, akan ke sini. Kemudian baru ke C, berarti kan ini A, B, B2, C seperti itu, tidak melewati ini. Tidak melewati ini seperti itu. Kalau misalnya kita samakan A sama dengan 20, B sama dengan 20 seperti ini. Maka dari A ya lebih besar sama dengan, kemudian ke B sama dengan ya berarti ke B1 seperti itu, kemudian baru ke C seperti itu. Nah, kalau tidak ya, kalau misalnya A sama dengan 10, kalau B sama dengan 20 seperti itu, maka dari A langsung ke A1 langsung ke C. Lebih singkat lagi, hanya 3 step ya. Dibandingkan dengan yang tadi kalau ada if semuanya, tadi di sini ada if, itu ya boros karena ada harus paling tidak pengecekan semuanya kayak gitu ya. Kalau ini kan berarti paling banyak hanya ada dua pengecekan ya, dua pengecekan kayak gitu. Kalau paling sedikit ya bisa hanya sekali cek langsung tidak, langsung keluar seperti itu. Itu contohnya ya. Nah, intinya kalau nested if ya kita bisa taruh if di dalam if agar kita bisa buat suatu kondisi yang kompleks seperti itu. Nah, kemudian ada else if ladder seperti itu atau bertangga ya seperti itu. Nah, kalau bertangga itu bedanya sebenarnya hanya kalau nested if itu biasanya kita taruh if di dalam if ya. If dalam if. Nah, kalau else if, nah ini kita taruh if di dalamnya else seperti itu. Bedanya hanya itu saja. Fungsinya sebenarnya serupa sebenarnya. Tergantung kondisi ya. Di sini sebenarnya sama aja kalau misalnya if teman-teman ada suatu ekspresi, kemudian ada suatu pernyataan di sini, kemudian ada else ya ditutup. Ini berarti kalau kondisi benar, nah kemudian ada else. Nah, jika salah tapi kondisinya suatu kondisi, maka yang jalan adalah ini. Jika salah tapi kondisi ini terpenuhi, maka yang jalan adalah pernyataan ini. Tapi kalau ini tidak terpenuhi, maka yang jalan adalah else-nya seperti itu. Ini sebenarnya sama seperti ini ya. Sintak yang kiri, sintak ini sama dengan yang ini seperti itu. Ini sama saja seperti itu. Antara yang kiri dengan yang kanan. Ini bedanya hanya tidak ada kurung perawalnya saja, tapi karena memang kalau tanpa kurung perawal yang dikerjakan hanya satu statement ya saja, satu statement di bawahnya. Kalau di sini konteksnya adalah di bawahnya, di setelahnya else ini adalah if ya. Berarti ini yang satu statement yang akan dijalankan seperti itu. Ini sama dengan ini, hanya saja ini lebih singkat saja penulisannya. Tapi intinya sih sama saja ya, kita sudah coba kemarin. Ini contohnya ini misalnya kalau tadi if-nya yang ada di dalam if nested, nah kalau ini if-nya ada di setelah else. Jadi kalau ini salah, maka akan dicek apakah ini benar. Kalau salah, maka akan masuk ke sini seperti itu. Ini malah program selesai. Jadi ini pengecekannya ada di tidaknya. Kalau tadi kan ada dianya seperti itu contohnya. Nah, sebenarnya else if ini serupa dengan switch ya. Mudahnya sebenarnya hampir sama dengan switch ya. Kalau tadi apakah ini, kalau tidak lagi defaultnya ini. Sebenarnya sama seperti switch kalau kemarin kita pelajari. Switch juga sama, yaitu ada suatu ekspresi ya, akan disamakan apakah ekspresi sama dengan konstan. Nah, ini sebenarnya saya langsung ada nih kondisinya di sini. Apakah ekspresinya ini sama dengan konstan? Kalau iya maka yang jalan adalah ini. Kalau enggak maka turun ke bawah yang jalan adalah ini.
Kalau tidak jalan, maka yang jalan adalah ini. Kalau enggak, maka yang jalan adalah ini. Seperti itu sebagai defaultnya. Seperti itu, jadi hampir sama lah antara else if dan switch seperti itu. Ini ya, ini contohnya, ini ada hari, ya, ini cuma Sabtu Minggu kayak gitu. Kalau ininya 4, maka akan dicatat nih. Apakah 4 sama dengan 1? Tidak. 4 sama dengan 2? Tidak. 4 sama dengan 3? Tidak. 4 sama dengan 4? Iya. Nah, maka dijalankan. Nah, nanti ada break, nanti akan kita pelajari nih. Break, kalau kemarin lihat teman-teman ada jumping statement break. Nah, nanti akan kita pelajari sebenarnya ini apa sih. Cuman sampai tahap ini kita hanya tahu saja intinya, oh sudah ini betul, break maka keluar kayak gitu. Sudah selesai programnya kayak gitu. Nih ya contohnya tadi ya. Kan hari switch kalau sama dengan 1 Senin, kemudian 2 keluar ya. 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis. Nah, kayak gitu. Ini ada if-nya seperti itu. Tadi ya, tapi ini ya misalnya harinya 1 maka berarti langsung ya, A langsung keluar selesai kayak gitu. Kalau ini kan ada 2 ya kalau C, D, E, F seperti ini. Nah, ini kalau harinya, apa sih harinya ini 5 ya, 5, 6. Nah, kalau harinya 6 berarti kita melalui A, B, C, D, E, F baru keluar. Seperti itu. Kita harus coba satu-satu if-nya. Cuman kalau langsungnya hari pertama ya langsung hanya step A saja selesai kayak gitu. Itu ya contohnya. Ini juga ada variasi ya sebenarnya, sama saja teman-teman mau buat ini atau ini ya, sebenarnya hasilnya kan sama, cuman ya mungkin lebih enak dilihat mungkin switch ya mungkin, atau mungkin teman-teman lebih sukanya if else kayak gitu, yang bertangga ya nggak apa-apa kayak gitu. Ini hanya opsional, cuman saya kira kita harus tahu keduanya seperti itu, sebagai misalnya nanti mengcoding kita harus tahu cocoknya yang mana nih seperti itu. Kemudian terakhir ada conditional operator. Kalau conditional operator ini sebenarnya hanya variasi saja dari if else seperti itu. Jadi ada, kalau tadi kondisinya ada if, kemudian kondisi, kemudian kurung buka kurung tutup ya, kemudian ada else. Ini sama. Ini ada apa? Ini adalah kondisinya di sini. Dipisahkan dengan tanda tanya. Kemudian pernyataan ketika benar ya, yaitu bodinya di sini. Ini ada pernyataan ketika salah, yaitu ada di sini. Nah, ini cocok digunakan kalau teman-teman kalau if else yang sederhana, pernyataannya juga sederhana, cukup dikerjakan satu baris. Contohnya ini ya, A lebih besar dari B. Kalau iya, maka akan di print A lebih besar dari B. Kalau enggak, maka B lebih besar atau sama dengan A. Ini kan sederhana, satu baris bisa, dibandingkan dengan yang di awal kayak gitu tadi, panjang. Nah, untuk kriteria ya, ini ada perbandingan, nanti akan kita bahas sedikit lagi ya. Nah, ini ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, seperti itu. Dan ada, ini saya kira teman-teman mudah lah ya, A lebih besar sama dengan B, A tidak sama dengan B, A lebih besar dari B, A kurang dari B, seperti itu. Atau A lebih besar sama dengan B, atau A kurang dari B sama dengan B. Saya kira ini mudah ya teman-teman, saya kira paham semuanya soal operator, seperti itu. Nah, kalau yang logical, ya logical ini sebenarnya kombinasi saja, nanti akan kita bahas ya. Ini akan kita bahas lebih detailnya nanti. Ini sudah kita implementasi kemarin, kita buat program kita ya, yang kemarin hanya penjumlahan, kita luaskan ya, kita luaskan sehingga untuk menghitung luas persegi dan juga bisa untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan masukan satu atau dua inputan. Satu kalau satu maka panjang lebar, kalau dua maka menghitung luas lingkaran, seperti itu. Nah, mungkin ini ya pertemuan kemarin ya, kira kita sudah bisa mengingat. Ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali sudah mengingat terus ada pertanyaan muncul? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, nah kita bisa lanjutkan materi hari ini seperti itu. Ini tadi hanya refresh sedikit saja ya, hanya mengulang. Kalau ini kita masuk ke materi hari ini. Kalau kemarin kalau yang kemarin saya kira karena masih nyambung-nyambung juga, jadi saya agak lama tadi. Soalnya juga dua materi ini tuh basic pemrogramannya harus kuat seperti itu. Jadi kalau kalau masih bingung lebih baik bertanya, karena nanti di semua pemrograman ya nanti kedepannya pasti kepake kayak gitu. Jadi emang harus paham kayak gitu, atau paling nggak ada gambaran lalu coba sendiri bisa seperti itu. Ini kita akan masuk ya, kita akan bahas lebih lanjut ya kriteria yang di sini, yang tadi akan kita bahas lebih dalam lagi ya, contoh-contohnya yang nanti ada saya berikan. Kemudian kita akan masuk ke perulangan ya, nanti kita akan
coba ya buat tabel iterasi. Apa sih itu tabel iterasi? Nanti akan kita coba. Kemudian terakhir kita bahas jumping statement seperti itu. Nah, kriteria kondisi. Ini sama yang seperti yang tadi ya. Ini yang tadi saya beberapa yang ada yang identik itu saya hapuskan. Nah, ini sebenarnya sama ya. Kayak tadi ini ada sama dengan, ada tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan seperti itu. Ini saya kira sama ya, sama seperti tadi. Saya kira teman-teman sudah paham, cuman di sini saya contohkan. Contohnya, misal di sini 5 sama dengan 8. Nah, ini kan 5 tidak sama dengan 8, maka outputnya adalah false seperti itu. Nah, kemudian ada 8 lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6. Apakah betul? Betul kan? Nah, maka outputnya adalah true seperti itu. Kemudian ada misalnya 1 kurang dari 2 seperti itu. Apakah betul? Betul seperti itu, karena 1 kurang dari 2 ya. Nah, misal ada lagi, misal 1 kurang dari sama dengan 2. Jawabannya apa? Tentunya betul ya, true. Kenapa? Karena ini kurang dari sama dengan ya. Ada kurang darinya di sini. Ini kalau termasuk juga misal 1 kurang dari sama dengan 1, ya ini tetap benar karena ada sama dengannya, kecuali 1 kurang dari 1, ya ini baru salah kayak gitu. Itu cara penggunaan sama dengan. Jadi kalau nggak kurang dari ya sama dengan, intinya seperti itu gampangannya. Nah, kemudian yang ini kita bisa ganti angkanya, langsung kita bisa ganti dengan suatu variabel. Contohnya kita punya integer A sama dengan 2, kemudian B sama dengan min 3 seperti itu. Nah, di sini ya, berarti kan ini sudah A ini nilainya 2, B nilainya min 3. Di sini kita lihat A lebih dari kurang min B, seperti itu. Padahal dari 2 lebih dari min 3. Kalau min 3 tahu ya, jadinya plus. Nah, ini 3, apakah 2 lebih dari 3? Salah ya. False, seperti itu. Maka outputnya salah. Nah, di sini kita bisa kombinasikan ini, comparison dengan ganti dengan variabel, seperti itu intinya. Saya kira mudah ya, masih mudah ya, bisa dipahami kayak gitu. Atau bisa juga misal A lebih dari 5. Nah, ini kan juga termasuk ya, ini juga termasuk yang ini variabel, yang ini konstanta biasa nih, nilai biasa. Tapi ya ini termasuk valid gitu, berarti misalnya A-nya adalah 2, maka ini adalah false. Tapi kalau A-nya misalnya 10, ya ini berarti adalah true, seperti itu. Itu ya, saya kira mudah. Berarti kita bisa membandingkan langsung dengan angkanya atau konstantanya, kita bisa bandingkan dengan variabel seperti ini, atau kita bisa bandingkan ya variabel dengan angka atau dengan konstanta seperti itu. Itu ya, saya kira mudah seperti itu, bisa lah saya kira. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke yang logical operator. Nah, kalau logical operator ini ada jenisnya, ada yang ini ya, garis lurus ya. Kalau teman-teman lihat ini ada yang di atas enter ya, ini garis lurus seperti ini. Kita klik tulis 2 kali. Kemudian ada ini dan ya, dan 2 kali itu untuk n, dan ada tanda seru untuk not seperti itu. Nah, maksudnya seperti apa sih? Kenapa perlu logical operator? Nah, logical operator ini diperlukan untuk membangun kondisi yang lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi tidak hanya satu kondisi saja seperti itu, tapi kita bisa kombinasikan sehingga kita punya ekspresi boolean itu lebih kompleks seperti ini. Contohnya di sini or ya. Di sini kita yang pertama ada, coba dulu yang or ya, simbol adalah ini. Misalnya di sini kita punya 5 sama dengan 8 or 8 lebih dari sama dengan 6 di sini ya. Nah, di sini kita cek satu-satu nih. 5 lebih dari 5 sama dengan 8 akan menghasilkan false ya. Sini. False ya. Outputnya false nih, kita tahu. Atau 8 lebih dari 6. 8 lebih dari 6. True ya, betul ya. Betul. Nah, di sini. Nah, di sini kita punya or di sini ya. Nah, false or true, apa sih output kesimpulannya dari pernyataan pertama false, pernyataan kedua true. Nah, ini kita punya tabel kebenaran ya. Nah, pada tabel kebenaran ini, selama salah satunya ada yang true ya, kalau untuk or, nah ini ya contohnya, maka outputnya adalah true seperti ini. Jadi kita bisa lihat false true ada di sini, false true ada di sini. Nah, maka outputnya adalah true, benar. Maka pernyataan ini adalah true seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, 2 lebih dari 10, salah ya. Kemudian 2
kurang dari sama dengan min 10. Salah ya, karena 2 lebih besar dari min 10 ya. 2 lebih besar dari min 10. Jadi ini juga false. Nah, kalau false ketemu false, maka false seperti itu. Ini maka hasilnya adalah false ya di sini. Nah, di sini juga bisa ya kita lihat di sini. Ya, ini kita punya variabel x ya. X ini bernilai apa? X ini bernilai 1 kurang dari 2. Apa betul? Berarti x sama dengan betul ya. Berarti x sama dengan true. Nah, di sini kemudian integer a sama dengan 2, integer b b sama dengan min 3. Nah, di sini berarti a lebih dari min b, apakah benar? Berarti 2 lebih dari min 3. Di sini berarti plus ya, plus 3 di sini. Apakah 2 lebih dari plus 3? Salah ya. Kita tulis lagi. Or x. Nah, ini false ya, salah seperti itu. Or true, x ini true tadi ya. Di sini kita punya x or true. False or true. Di sini kita punya false or true. Salah satunya true. Berarti pasti true. Mau apapun itu pasti kalau ada satu benar, pasti itu hasilnya benar ya. Di sini true seperti itu. Itu contoh. Ini nanti kan tinggal teman-teman ya, ini ada ini kondisinya kan. Jadi nanti tinggal ada if, kemudian ada bla bla bla, or bla 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 kayak gitu. Seperti ini. Nah, ini nanti lihat kondisinya. Kalau true berarti ini jalan, kalau else berarti yang jalan adalah yang ini kalau salah. Seperti itu ya, saya kira. Nah, kalau n juga seperti itu. N juga sama ya. Kalau n, ini kalau tadi false, ini true, tapi pakai n. Nah, n itu apa? False, true, false. Nah, tabel kebenaran n ini hanya benar kalau dua-duanya benar, seperti itu. Lainnya salah, maka dua-duanya berarti ini false. Ini kurang dari ini true ya. 2 lebih dari min 10 true. Nah, ini true dan true, maka hasilnya true seperti itu. Nah, begitu juga ini ya. Ini x sama dengan true. Ini kurang dari ini false ya. 2 tidak lebih dari 3, kemudian ini adalah true. Salah dan benar, maka hasilnya false seperti itu. Nah, ini ya, seperti itu contoh. Jadi ini kita bisa bikin kondisi yang lebih kompleks seperti itu dengan ini. Kalau not ini hanya kebalikannya. Contohnya di sini ini adalah false ya. 5 sama dengan 8 berarti tidak sama dengan false. Nah, berarti tidak false, berarti true kan. Ini misal tidak 8 lebih dari ini true, maka tidak true, maka false. Nah, gitu. 1 kurang dari 2 true ya. True, tapi ini tidak true berarti adalah false seperti itu. Jadi kita balik saja A dan not A seperti itu. Nah, hanya kebalikannya. Kalau ada tanda seru seperti itu. Seperti itu ya. Nah, ini logical operator ini bisa kita buat kompleks ya. Ini. Misal di sini ya. A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C seperti itu. Nah, kalau ini benar true dan true, maka ininya akan jalan. Tapi kalau ini salah satu false, maka ini yang jalan seperti itu. Contohnya di sini 30 lebih dari 10 true ya. Kemudian 30 lebih dari 20 true ya. True berarti yang jalan adalah yang ini seperti itu. Jadi tidak hanya satu saja. Kalau tadi kita pakai komparasi biasa kita cuma bisa satu, tapi dengan logical operator kita bisa kasih dua kondisi di satu tes seperti itu, satu kondisi tes atau satu kondisi kriteria seperti itu. Jadi lebih kompleks lah yang bisa kita kerjakan. Nah, itu ya untuk logical operator. Nah, sekarang kita masuk ke perulangan. Nah, perulangan itu sebenarnya seperti apa sih? Ya, kalau perulangan di dunia itu ya misal sehari-hari ya. Misal kita bangun tidur, kemudian kita misalnya kalau dalam konteks sebentar. Ya, kalau dalam konteks programmer ya, kita bisa bangun tidur, kemudian kita ngoding, kemudian kita makan, kemudian kita mandi ke toilet ya, kemudian kita tidur lagi setiap hari begitu terus. Atau mungkin ada perulangan proses siklus daur air ya, ada evaporasi, ada kondensasi, ada presispirasi, kemudian ada collection ya, jadi air kembali ke laut, kemudian evaporasi lagi ya, ini daur air seperti itu yang berulang-ulang terus seperti itu. Nah, program juga punya sesuatu yang berulang-ulang terus seperti itu. Contohnya ini misal kita
punya program mau menuliskan hai sebanyak ini 8 kali seperti itu. 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 kali seperti itu misal. Ini apakah kita akan tulis seperti ini di program kita? Nah, ini kan ada hai sini sampai 8 kali kita copy paste seperti itu. Apakah hasilnya akan betul? Apakah sama? Ya sama, hasilnya sama dengan ini. Cuma kan ini tidak baik kayak gitu. Ini bukan kode yang baik seperti itu, bukan kode yang efektif ya. Di sini kalau kita mau ubah, misalnya kita ubah jadi 80 seperti itu ya, kita copy ini semua misalnya ini ya jadi 80, copy paste seperti itu kan ya kurang baik ya. Nah, nanti kalau ada perubahan ya sangat sulit sekali kayak gitu. Nah, ini ada cara efektif nggak sih? Ada, yaitu kita gunakan aliran kontrol, yaitu perulangan seperti itu. Nah, atau mungkin contoh lainnya, misal kita sudah buat program kemarin ya, ini kita sudah punya program kemarin, nah kita masukkan satu, masukkan ini, misalnya saya mau masukkan luas persegi, kita masukkan, selesai hasilnya aplikasinya berhenti, padahal kita ingin, misal sudah menghitung luas persegi, kita ingin juga menghitung luas lingkaran. Nah, cuman ini karena aplikasinya hanya ini ya, dari start ke end ya, berarti sudah percabangan, sudah proses ya, kemudian selesai masuk ke percabangan kayak gitu, ya sudah selesai kan. Sudah selesai nih, padahal saya masih ingin menghitung lagi, berarti kan kita harus merestart programnya seperti itu, menjalankan lagi seperti itu. Itu kan apa ya namanya ya kurang praktis seperti itu. Nah, bayangkan misalnya jam digital teman-teman ya, itu kan di dalamnya ada komputer ya, itu ketika sudah menampilkan tanggal sudah ini kemudian mati harus di restart lagi kalau mau lihat jam lagi kayak kita atau mau melakukan hal apa, atau kalkulator mau menghitung ulang harus dimatikan kalkulatornya kemudian dinyalain lagi, itu kan ribet sekali ya. Nah, ini nanti kita mengenal perulangan agar membantu kita seperti itu. Nah, tapi sebenarnya apa itu perulangan ya? Perulangan itu pada dasarnya ada beberapa definisi ya. Perulangan itu adalah suatu cara dari komputer untuk mengeksekusi instruksi yang sama berulang-ulang ya. Jadi kalau kita punya instruksi yang sama nih, yang mau dikerjakan terus-menerus, ya ini kita bisa pakai perulangan. Nah, ini atau perulangan definisi lain adalah bagian dari kode yang berulang, nah itu yang menggunakan suatu kondisi di mana perulangan akan berjalan ketika kondisi kondisi ya bernilai benar seperti itu. Oh, masih sama ya, yaitu perulangan ya intinya menjalankan secara berulang-ulang. Tapi di sini ada kondisi tertentu seperti itu. Yang akan berjalan baru kalau ketika kondisinya terpenuhi atau benar seperti itu. Dan definisi lain nih ada lagi yang terakhir. Perulangan adalah suatu mekanisme atau cara pada program di mana jika suatu tes bernilai benar, maka program akan mengeksekusi potongan kode sekali. Nah, kemudian dievaluasi kembali ya, dites lagi. Kemudian proses ini akan berulang hingga hasil evaluasi bernilai salah. Nah, kalau dari definisi ini berarti ya kita akan tes ya, kita punya program, kemudian kita ada suatu kondisi tes ya, kita kondisi tes ya, kemudian kalau benar maka akan dieksekusi. Nah, setelah dieksekusi dicek lagi nih, masih benar nggak? Kalau masih benar maka jalankan lagi eksekusi. Masih benar nggak? Kemudian kalau benar masih eksekusi lagi nih potongan kode yang mau kita ulangi. Nah, kalau nanti sudah salah, berarti sudah keluar dari perulangan seperti itu. Agak kebayang ya, agak kebayang saya karena kalau masih sebenarnya sama seperti if else lah, ada kondisinya, ada ceknya seperti itu. Nah, mungkin kalau agak lebih kebayang kita bisa coba ya nanti. Nah, untuk jenis perulangan ini nanti ada dua ya. Ada yang pretest ya, ada yang post test. Mungkin kalau di awal itu ada yang entry condition sama exit condition, seperti ini sama saja. Kalau pretest ini adalah dilakukan sebelum perulangan dikerjakan seperti itu. Jadi sebelum tesnya ini dilakukan sebelum perulangan dikerjakan ya, untuk memeriksa apakah perulangan akan terjadi seperti itu. Jadi dites dulu, baru nanti kalau benar maka ada perulangan. Tapi kalau post test, tesnya ini dikerjakan setelah ada perulangan ya. Kemudian untuk diperiksa, jadi dikerjakan dulu baru dites, kemudian dikerjakan lagi baru dites lagi, dikerjakan lagi baru dites lagi. Jadi tinggal posisi tesnya di mana. Kalau pretest ini tes dulu, kalau post test ini tesnya belakangan seperti itu. Nih ya contohnya ya. Ini sebenarnya flowchartnya mirip ya.
seperti percabangan ya. Nah, ini kalau kita punya kode, ya kemudian kita tes nih. Ini kalau pretest ya. Ini kalau pretest. Nah, ini kalau post test. Nah, kalau pretest ya ini kita punya kode, dicek dulu di sini percabangan apakah kodenya terpenuhi, apakah kondisinya terpenuhi. Kalau terpenuhi maka akan ke bawah ya. Kemudian loop akan dikerjakan ya. Suatu perintahnya kemudian akan ke atas lagi seperti itu, akan dites lagi. Oh, masih terpenuhi, ke bawah lagi. Ini kan looping di sini terus nih. Muter-muter di sini terus sampai hingga nanti misalnya oh tesnya sudah salah. Kalau salah maka akan keluar seperti itu. Jadi ini ya, kalau digambarkan yang flowchart saya kira lebih mudah. Ini untuk yang pretest. Kalau yang post test ya, post test ini maka akan jalannya sebaliknya nih. Itu kita akan punya kode, loopnya dikerjakan dulu, baru dites ini apakah masih memenuhi. Kalau masih memenuhi, maka akan di looping lagi ke atas lagi nih. Baru dikerjakan lagi, ini looping lagi nih. Baru kerjakan lagi sampai kalau sudah tidak maka akan baru keluar seperti itu. Jadi itu bedanya post test dan pre-test seperti itu. Jadi bedanya hanya posisi tesnya saja. Kalau ini di bawah, kalau ini di atas seperti itu ya. Saya kira mudah dipahami ya kalau lihat dari gambar seperti ini dari diagram flowchart-nya seperti itu. Saya kira ini mudah dipahami. Nah, komponen perulangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke implementasinya mungkin kita harus tahu komponen-komponennya terlebih dahulu seperti itu. Nah, untuk komponen-komponen yang ada untuk perulangan ya, di sini yang pertama ada 4 ya. Di sini yang pertama ada inisialisasi variabel kontrol ya. Nah, apa itu variabel kontrol? Nanti akan kita pelajari dan ada inisialisasi variabelnya. Jadi ada suatu variabel kontrol ya untuk mengecek pengujian seperti itu. Variabel yang digunakan untuk mengecek pengujiannya seperti itu. Apakah nanti benar, apakah nanti salah dan keluar dari looping seperti itu. Jadi harus kita inisialisasi dulu seperti itu. Kemudian komponen kedua adalah ekspresi tes kondisi, yaitu ini ya, tesnya seperti itu. Tes kondisinya ya, harus ada tesnya dulu. Jadi kalau looping nggak ada tesnya ya nanti bisa saja ya looping terus seperti itu. Nah, nanti nggak keluar-keluar programnya nggak selesai-selesai ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada update variabel kontrol seperti itu. Nah, ini harus ada update, jadi di dalam looping ini harus ada update variabel kontrolnya. Kalau variabelnya kontrolnya sama terus misalnya misalnya i sama dengan 1 ya, tapi di sini nggak ada penambahan nilai i ya, misalnya i sama dengan 1 seperti itu. Nah, tapi di sini nggak ada penambahan nilai ini. Ya i akan 1 terus sehingga loopingnya ya looping terus nggak akan keluar-keluar seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya, ada badan perulangan atau loop body atau sebenarnya ya data apa sih yang diulang, perintah apa sih yang akan dikerjakan ya di dalam sini ya. Kalau nggak ada ya kita nggak usah bikin perulangan kan ya, karena pasti di sini nggak ada loop body-nya, berarti kan mau dikerjakan apa yang berulang, nggak ada yang dikerjakan seperti itu. Jadi 4 komponen inilah yang penting ya kalau kita buat suatu perulangan seperti itu, harus ada. Nah, nah ini ya, yang pertama adalah inisialisasi variabel kontrol ya. Nah, ini sebelum masuk ke perulangan, suatu variabel kontrol harus diinisialisasi ya. Nah, ekspresi inisialisasi ini hanya dieksekusi satu kali, biasanya di sini. Di sini ya, baik yang di pretest maupun yang di post test seperti itu. Contohnya di sini misal i sama dengan 1 ya, atau ini i sama dengan 1 sama saja sih. Misalnya i sama dengan 1 seperti ini, berarti kita variabel kontrolnya adalah i seperti itu. Ini akan dieksekusi sekali karena ini memang di luar loop seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian ekspresi tes kondisi yang kedua nih. Ekspresi tes kondisi adalah suatu ekspresi yang menentukan apakah suatu loop akan dieksekusi ataupun tidak. Suatu loop akan loop bodinya ya akan dieksekusi atau tidak. Nah, jika suatu tes ekspresi benar, maka loop akan dieksekusi. Jika tidak, maka program akan keluar dari loop. Sederhananya misal tadi kita punya i sama dengan 1 ya. Di sini i sama dengan 1. Nah, di sini tes. Tes ini anggap saja misal i kurang dari 5. Nah, kalau i-nya kurang dari 5 maka akan dikerjakan. Apakah 1 kurang dari 5? Iya, berarti akan dikerjakan ke bawah seperti itu. Maka loop body akan dikerjakan. Ini untuk yang pretest. Kalau yang post test, maka ini akan dikerjakan dulu loop body-nya, baru akan dites nih. Apakah i-nya sama dengan 1? I-nya kurang dari 5 ya. I-nya kurang dari 5 enggak nih? Oh iya ini masih 1 kayak gitu. Ini maka akan
jalan seperti itu. Seperti itu ya, saya kira mudah ya. Berarti tes ini ya, nanti kalau tesnya nggak ada ya bingung ini menentukan apakah masuk apakah enggak kayak gitu, apakah loop lagi atau enggak. Jadi ini sangat penting seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya I-nya kita inisialisasinya 6, ya kita masuk I-nya sama dengan 5, ya ini nggak masuk ya, nggak akan masuk loop kayak gitu. Atau mungkin ini juga kalau misalnya 6 dikerjakan dulu, ini nggak masuk tes ini ya, maka langsung false seperti itu. Itu ya contohnya. Terus yang selanjutnya, update variabel kontrol seperti itu. Perubahan variabel kontrol dieksekusi setelah loop body selesai dari dieksekusi seperti itu. Nah ini di sini nggak ada tulisannya, tapi sebenarnya ketika di sini kode inisialisasi kita ada ya, I sama dengan 1 di sini. Kemudian di sini tesnya adalah I kurang dari 5 seperti itu. Nah, kemudian ada suatu loop body, misalnya loop body-nya ini apa? Misal cout high misalnya. High yang sederhana saja. Nah, tentunya harus ada setelah loop body dikerjakan, ini harus ada suatu update nilai I-nya nih. Ini harus diupdate nih. Kalau enggak ya otomatis balik ke sini akan I lagi kan. I-nya ya 1 lagi. Turun ke bawah, muter ke sini I-nya 1 lagi. Ke bawah I-nya ke sini 1 lagi masih sama. Itu kan ini nggak akan selesai-selesai nih. Nah, update variabel ini perlu agar nantinya ini looping bisa selesai, perulangan ini bisa selesai ya. Jadi contohnya misal saya hapus. Nah, contohnya misal di sini kita ada satu step ya di dalam lab body, misal I plus plus ya, berarti nilai I setelah print maka tambah jadi tadinya 1 nih, setelah looping pertama maka sekarang I sama dengan 2. Nah kan di sini masuk, oh masih kurang dari 5 nih, kerjakan lagi I plus plus lagi, maka sekarang I sama dengan 3, kemudian I sama dengan 4 ya, kemudian I sama dengan 5. Nah ketika I sama dengan 5, oh sudah tidak masuk maka akan keluar seperti itu. Jadi ini ada outputnya, ada keluarnya, keluar dari loopnya seperti itu. Kalau ini kan di loop terus ya, nggak ada selesainya seperti itu. Nah begitu juga dengan yang di post test seperti itu. Post test juga sama, setelah di loop ya, ini harus ada perubahan nilai variabel kontrolnya seperti itu ya. Kemudian ya yang terakhir ada komponen badan perulangan atau loop body-nya seperti itu. Kalau loop body ini merupakan satu atau beberapa statement ya yang dieksekusi berulang-ulang ya selama kondisitas terpenuhi ya. Yaitu intinya yang ingin kita ulangi itu apa sih sebenarnya. Kalau true ya mau kita ulangnya apa. Contohnya kalau di awal berarti cout high misal. High apa misal seperti itu. Atau mungkin ya yang berulang-ulang misal uh, apa saja sih, bisa bisa banyak seperti itu. Atau mungkin program kita mau berulang-ulang terus kayak gitu, kayak di awal saya ingin menghitung luas lingkaran, luas persegi. Ya kalau sudah satu jangan n programnya tapi harus berulang lagi. Itu ya kita bisa masukkan. Tapi sederhananya sih ini contohnya ya. Kalau ingin kita print high berkali-kali ya kita lakukan dengan cout high seperti itu di dalam loop body-nya. Ini ya contohnya, ini contoh sederhana ini. Ini ya, ini untuk flowchart-nya. Ini untuk pseudocode-nya. Ini pseudocode. Ini bukan program asli, ini masih pseudocode saja. Contohnya jadi kita mulai. Di sini kita punya counter ya. Ini counter ini adalah variabel kontrol, kontrol seperti itu. Sama dengan 1. Nah, di sini apakah counter kurang dari sama dengan 8? Apakah 1 kurang dari sama dengan 8? Tidak ya. Iya, sorry. Iya, benar. 1 kurang dari sama dengan 8. Iya, betul. Maka akan print high. Karena print high sini. Print high sini, kemudian counter plus plus. Nah, saya kira teman-teman masih ingat ya di pertemuan 2 ada operator ya. Operator assignment. Nah, operator assignment counter plus plus ini maksudnya adalah counter plus plus ini sama dengan counter plus 1. Nah, sama saja ya. Counter sama dengan counter plus 1. Ini sama dengan counter plus plus. Mungkin bisa dicek lagi nanti di operatornya, mungkin harus kita biasakan karena ini akan sering ditemui seperti itu. Nah, ini berarti high-nya print sekali ya, kemudian sekarang counter sama dengan ditambahkan 1 berarti sudah 2. Masuk sini lagi. Oh, masih kurang dari ya, berarti kita print lagi high sama dengan 3, kemudian ini masuk lagi ya, 3 masih kurang, print lagi high,
tambah lagi, counter sama dengan 4, bawah lagi, terus ya, hingga high, kemudian counter sama dengan 8 ya. Kalau misalnya 8, 8 masih ya, 8 sama dengan masih lagi, ke bawah lagi, high, kemudian ke sini, counter lagi, counter sekarang sama dengan 9. Nah, ketika 9, counter kurang dari sama dengan 8. Apakah 9 kurang dari sama dengan 8? Enggak kan, sudah tidak. Berarti sekarang keluar seperti itu. Programnya sudah selesai karena sudah print high sebanyak mana dari pointer. Nah, sudah print high sebanyak berapa kali ini? Tadi nanti bisa dicek. Mungkin kalau saya ini coba sih sama dengan lah setelah kita print high sebanyak 8 kali seperti itu contohnya. Itu ya contoh dari perulangan. Ini contoh flowchartnya, ini contoh pseudocode-nya seperti itu. Pseudocode-nya sederhana ya, hanya counter sama dengan 1, for counter kurang dari 8, maka print high, kemudian ditambahkan ya. Ini tadi kondisi, ini adalah inisialisasi, ini ada loop body, dan ini adalah update variabel kontrolnya. Kemudian kita selesaikan seperti itu. And for-nya selesai seperti itu. Nah, ini untuk ini ya, berarti mulainya dari sini. Scope-nya ini seperti itu. Nah, saya kira mudah ya, mudah. Masih mudah ya. Saya kira perulangan masih ada gambaran lah nanti saya kira teman-teman ini untuk menulis banyak 8 kali. Nah, ini contoh yang kedua ya. Kalau ini yang pretest ya. Pretest. Nah, kemudian ini yang untuk yang post test. Nah, kalau post test, yang ini adalah yang dikerjakan lebih dahulu. Jadi ini adalah tadi adalah apa? Ini adalah inisialisasinya. Ini adalah loop body-nya. Ini adalah kondisinya. Ya ini ini ya balik ke sini ya. Ini baliknya ke sini. Ini bawahan. Nah, ini adalah update variabelnya seperti itu. Ini panahnya kurang ke atas, ini panahnya ke sini. Nah, jadi kalau ini kita bersihkan lagi ya. Ini ke sini. Nah, jadi kalau ini mulai counter 1, maka akan langsung print high. Kemudian ke bawah, apakah 1 ini kurang dari 8? Ya. Maka ditambahkan, ya, maka akan print high lagi, maka akan dicek lagi, maka tambahkan lagi, masuk lagi, sama seperti yang tadi kayak gitu. Ini akan sama saja seperti itu. Nah, itu ya tadi kalau post test dan yang pretest seperti itu. Saya kira kalau paham yang pretest ya yang post test mudah saja ya, hanya beda urutannya sedikit seperti itu. Ini juga nggak harus ada di sini, ini bisa saja update ditaruhnya di sini. Jadi setelah high tambah dulu baru dicek, kayak itu juga bisa. Nggak ada masalah mau ditaruh di mana, yang penting komponen-komponennya ada seperti itu. Nah, ini kita masuk lebih detail ya seputar perulangan ya. Kalau tadi itu hanya flowchart saja, walaupun itu sebenarnya sudah menyinggung sedikit ya dari contoh-contoh yang akan kita berikan, cuman ya itu hanya pseudocode saja. Nah, ini kita masuk ke yang ada di C, perulangan yang ada di C, seperti itu implementasinya. Ini untuk yang pretest ada dua jenis ya, dua cara ya, dua sintaknya. Ada yang menggunakan for, ada yang menggunakan while ya. Nanti akan kita coba. Sedangkan yang post test hanya satu, yaitu menggunakan do while. Sebenarnya sama ya. Kalau ini do until ya, kalau untuk pseudocode ya, sebenarnya sama saja. Nah, mana tadi? Oh ya ini. Nah, untuk jenis perulangan yang for ya, perulangan yang for ini memiliki 3 bagian ya. Ada inisialisasi, ada kondisi loop, ada increment decrement ya. Ini ada update kondisi seperti itu, Inisialisasi ini ya adalah dieksekusi ketika perulangan dimulai. Ini sama seperti yang tadi ya. Kemudian kondisi loop, ini kondisi yang diperiksa ya sebelum masuk ke iterasi, kan ini pretest berarti diperiksa sebelum. Nah, seperti itu. Increment ya ini dieksekusi di akhir ya. Untuk sintaknya seperti ini. Jadi kita punya keyword for, kemudian diketik dalam kurung, kemudian ada satu inisialisasi variabel kontrol, ya, kemudian ada suatu tes kondisi ya, dipisahkan dengan titik koma, dipisahkan dengan titik koma lagi untuk increment decrementnya, kemudian kurung tutup, kurung buka, kurung perawal seperti itu. Kemudian ini pernyataannya atau loop body, sama ya, ini ada inisialisasi, tes, update variabel, dan ada loop body. Ini ada 4 komponen utamanya masih ada di sini.
seperti itu. Nah, ini untuk implementasinya ya, contohnya ini. Nah, ketika counternya 1, counter kurang dari sama dengan 8, counter plus plus di sini. Nah, akan print hi, hello, seperti itu. Nah, ini kita bisa coba. Kita mungkin langsung saja coba ya, biar enak seperti itu. Ini kita coba. Nah, ini bisa dihapus saja, nggak masalah. Yang saya ingatkan yaitu mau ada argumen di sini nggak masalah ya. Cuman kalau nggak ada ya nggak apa-apa, kita belum pakai di sini. Sing namespace std di sini. Nah, ini contohnya ini. Nah, di sini kita setelah main kita punya for ya, counter 1, counter ini kemudian counter plus plus seperti itu ya. Di sini sama seperti yang tadi di bawah ya. Ini akan dikerjakan dulu pertama ya. Di pertama kali ini dikerjakan 1 kali saja. Kemudian ini akan dikerjakan di setiap dicek ya, di setiap mau masuk iterasi apakah counternya kurang dari sama dengan 8. Nah, ini akan dikerjakan counter plus plus setelah loop body-nya ini selesai seperti itu. Contohnya ini kita bisa jalankan, oh ini kurang pas. Nah, sudah. Kita bisa compile dan run. Nah, ini akan mengeprint hai halo ya. Hai halo, hai halo, hai halo sebanyak 8 kali ya. 1 2 3 4 5 6 7 benar 8 seperti itu. Ini akan di-print sebanyak 8 kali. Ya, ini jauh lebih praktis dibandingkan teman-teman copy hai halo sebanyak 8 kali. Kenapa? Ya karena kalau misalnya mau diganti nih 10, kan tinggal ganti angkanya saja, nggak harus copy paste sebanyak 10 kali jadinya kan ini. Kalau misalnya mau 100 ya, ini tinggal tulis saja 100. Ini tinggal dijalankan. Ini, nah ini 100 kali nih, banyak sekali kayak gitu. Ya, banyak sekali kayak gitu. Nah, itu contohnya. Nah, kita lanjut. Nah, sintak yang pertama ini, atau sebenarnya sintaknya juga bisa seperti ini. Sama seperti if else ya, bisa tanpa kurung kurawal. Tetapi bedanya kalau tanpa kurung kurawal, yang dikerjakan hanya satu baris di bawahnya, berarti hanya mengerjakan ini saja. Yang di looping 8 kali adalah high-nya, halo-nya hanya sekali. Ini bisa kita buktikan ya. Mungkin buktikannya misal ini aja, langsung saja di sini. Walaupun misal kita tap ya seperti ini ya, kalau ininya kita seperti ini, maka yang muncul adalah ini hai halo, ini dibikin 8 lagi biar enak dilihat. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini hai halo, halonya hanya jalan sekali. Kenapa? Karena halo ini dibaca di luar loop seperti itu. Karena ini di bawahnya. Kalau tanpa kurung kurawal yang dibaca hanya satu baris di bawahnya, satu pertanyaan di bawahnya seperti itu. Itu ya, saya kira mudah ya. Itu perulangan menggunakan for. Nah, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan while seperti itu. Kalau while sintaknya beda lagi. Kalau for tadi sintaknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian pernyataannya. Nah, kalau while ini sintaknya ada inisialisasi, ada tes kondisinya di sini. Kemudian ada suatu pernyataan. Nah, kemudian increment decrementnya ada di sini. Kalau tadi kan jadi satu baris ya di dalam sini ya, di dalam for seperti itu untuk inisialisasi, tes kondisi, dan increment decrement. Sedangkan kalau di while ini semuanya terpisah, inisialisasi dulu, tes, pernyataan, baru increment decrement. Ya, atau kalau mau incrementnya taruh di atasnya pernyataan ya nggak apa-apa, cuman umumnya sih di bawah seperti itu. Contohnya ini ya. Kalau kita punya ini while, ini sama saja dengan for tadi, cuman penulisannya berbeda seperti itu. Ini contohnya, kita bisa copy, kita bisa paste di sini. Nah, ini ya, contohnya kita punya counter 1, ini juga sama ya. Kalau tanpa kurung kurawal ya yang jalan ini tok kayak gitu. Nah, contohnya ini punya counter 1 kita 8, nah kita bisa jalankan. Oh ya, ini kurang lupa titik koma ya, kadang lupa. Jalankan. Nah, ini ya, sama hai 8 kali seperti itu. Saya kira sama ya, bedanya hanya kalau tadi for jadi 1, kalau ini while ini hanya kondisinya saja. Ini untuk increment, untuk ininya terpisah seperti itu inisialisasinya. Untuk ininya masih sama ya, ini ya. Untuk gambar flowchartnya masih sama. Ya, masih sama.
Nah, mungkin itu. Kemudian yang kita coba juga post test seperti itu. Oh ya, mungkin sebelum lanjut ke post test ini, apa sih yang terjadi kalau loopingnya nggak selesai-selesai gitu. Sebenarnya mungkin saja kalau teman-teman bikin program ini loopingnya nggak selesai. Misalnya ya ininya kita bikin true, true, true ya. Misalnya true gitu. Jadi mau counternya berapa pasti nilainya benar. Nah, ini kalau kita jalankan, ya ini nah ini akan terus mengeprint ya sampai memori komputer teman-teman penuh, intinya seperti itu. Ini bisa kita, kalau ini kadang-kadang lupa atau kalau counternya belum ditambahkan ya, ini belum ada increment atau salah, nanti nggak selesai-selesai. Ini kita bisa stop dengan kontrol C. Nanti untuk mematikan program ini secara paksa ya. Misalnya, kadang misalnya lupa sudah bikin while counter tapi counternya nggak ada update-nya seperti ini biasanya. Kita jalankan, nah ini sama ya. Nah itu. Tapi kalau ada counternya kita tambahkan di sini, ini ada kondisinya while counter kurang dari sama dengan 8 tadi ya. Nah, ini kita jalankan. Nah ini maka bisa berhenti kayak gitu contohnya. Kalau loopingnya tidak berhenti itu yaitu karena biasanya lupa di sininya atau mungkin di sininya ada suatu kesalahan dikit seperti itu ya, maka bisa dicek. Nah nanti kita lanjut lagi, itu tadi hanya mengingat saja. Nah kemudian lanjut yang jenis perulangan yang terakhir ya, yaitu yang post test, yaitu adalah do while seperti itu. Nah kalau do while merupakan perulangan yang dikerjakan minimal satu kali seperti itu. Minimal akan dikerjakan sebanyak satu kali seperti itu ya. Ini, kalau do while sebenarnya sama seperti while tadi, bedanya ini ada do-nya dikerjakan, yaitu yang pertama adalah inisialisasi, ya kemudian sintaks do, kurung buka kurung tutup di sini. Nah, kemudian ada suatu pernyataan, ada suatu increment ya di dalamnya do ya, kemudian ada while ya, apa seperti itu. While ya tulis while-nya belakangan ya. Kalau tadi di sini while-nya di atas, baru pernyataan. Kalau di sini dikerjakan dulu, baru while seperti itu. Bedanya itu. Contohnya ini kita punya counter 1, do while seperti ini. Kita bisa copy ya. Mana sih? Nah, ini kita bisa coba. Nah, ini ya. Ini bisa dicoba. Nah, ini counternya 1 ya. Oh, ini titik komanya lupa lagi. Ini akan dikerjakan dulu, baru akan dicek nih. Baru akan dicek apakah counternya masih kurang dari sama dengan 8. Kayak gitu. Ini bisa dicek nih. Terus jalankan. Ini ya. Hai 8 kali seperti itu, sama saja. Lalu bedanya apa? Nah, misalnya counternya ini dari awal kita sudah 9 nih, anggap saja. Seharusnya secara logika kan ini nggak masuk ya, ini nggak akan masuk loop nih. Nah, tetapi kalau kita pakai dual ya, di sini kita coba jalankan, run, akan jalan sekali dulu high, ya, akan jalan sekali, kemudian dicek, oh tidak pas nih 9 sudah lebih dari 8, oh berarti keluar dari loop. Ya. Nah, ini kita bandingkan dengan yang tadi misal ini ya. Kalau well pakai well saja ya. For sama saja soalnya. Well ini seperti ini. Well, nah ini kalau tadi seperti ini ya. Kita akan coba jalankan. Ini tidak akan jalan sama sekali seperti itu. Jadi bedanya ada while seperti apa, bedanya dengan do while seperti itu. Jadi kalau do while paling enggak, walaupun counternya ini variabel kontrolnya tidak memenuhi tes, dual akan mengerjakan minimal satu kali program itu akan berjalan seperti itu ya, bedanya dual dengan yang pretest dengan yang post test pada dasarnya. For juga sama kayak gitu. Kalau yang for ya mungkin dicontohkan lagi yang for. Kalau yang for kan berarti ini ya, tadi for int counter sama dengan misalnya ini 9 ya, sama seperti tadi, counter kurang dari sama dengan 8, counter plus seperti ini. Ini ada hey, ini nggak perlu, nah, mungkin nah seperti ini aja, kita bisa jalankan. Nah ini ya tidak jalan seperti itu. Kenapa? Karena pretest, karena dites dulu baru masuk. Kalau yang tadi itu kan
dikerjakan dulu sekali baru dites seperti itu. Jadi terlanjur sudah dikerjakan. Itu tergantung kebutuhan teman-teman nanti menggunakan loop-nya yang mana seperti itu. Itu ya. Nah, ini kita lihat ya, kapan sih kita menggunakan while, kapan menggunakan for, kapan menggunakan do while seperti itu. Nah, kita menggunakan while ketika jumlah proses perulangannya itu tergantung kondisi. Kita tidak tahu berapa sih jumlah perulangan aslinya seperti itu. Jadi ya perulangannya ini tergantung suatu kondisi tertentu. Jadi kita benar-benar nggak tahu misalnya berapa sih jumlah total perulangannya itu kita nggak tahu, kita bisa pakai while. Yang penting kondisinya terpenuhi akan dikerjakan, tapi kalau sudah tidak terpenuhi selesai, intinya itu kalau kita menggunakan while. Nah, kalau kita mau menggunakan for itu dikerjakan ketika jumlah prosesnya sudah diketahui. Misal kita mau looping sebanyak 5 kali atau looping sebanyak 10 kali, nah itu kan kita sudah tahu kan, itu kita bisa pakai for. Tapi kalau kita nggak tahu jumlahnya, hanya yang penting kita looping pokoknya sampai berapa kayak gitu, pokoknya sampai misalnya data di database kosong atau sampai suatu, nanti kan kita ada struktur data ya, misalnya nanti dari suatu struktur data habis datanya, itu kan kita nggak tahu berapa nih jumlahnya, itu kita bisa pakai while. Tapi kalau sudah jelas misalnya kita mau looping sebanyak 10 kali, kita mau looping sebanyak 20 kali, itu kita pakai for seperti itu. Nah, kalau do while ini sama seperti while ya. Do while ini sama seperti while, tetapi paling tidak kalau kondisi kita dikerjakan minimal 1 kali, seperti itu. Minimal kita kerjakan 1 kali, kita maka pakai akan do while. Nah, kemudian apakah ada do for atau kayak yang lainnya? Yaitu kita tahu berapa tapi dikerjakan 1 kali, itu nggak ada seperti itu. Jadi untuk yang post test hanya ada do while seperti itu, nggak ada do for atau yang lainnya seperti itu, nggak ada kayak gitu. Nah itu ya bedanya. Nah kemudian jenis lainnya yaitu sama seperti if else ya, perulangan ini bisa bersarang juga kayak gitu. Jadi kita bisa taruh loop di dalam loop seperti itu. Nah ini ya, jadi ada for, misalnya ada for, di dalamnya ada for lagi, itu bisa kita lakukan. Atau ada while, ada for seperti itu, atau ada for, ada while, atau ada do, ada for seperti itu, atau while lagi di dalamnya bisa saja. Ini ya, antara inner loop dan outer loop boleh menggunakan jenis loop yang berbeda. Ada bisa for while atau sebaliknya, bisa while do atau sebaliknya, atau do while dengan for seperti itu, dan sebaliknya seperti itu. Itu ya, jadi kita bisa loop di dalam loop seperti itu. Nah, antara inner loop dan outer loop tidak dapat saling beririsan, nanti akan kita lihat. Nah, setiap loop dikontrol dengan variabel kontrol yang berbeda ya. Jadi kalau tadi misalnya kita punya counter ya, kita tadi punya variabel kontrol counter, atau tadi kita punya contohkan tadi i ya, jadi kita nanti antar loop ini variabel kontrolnya beda seperti itu. Kemudian nested loop juga bisa dikombinasi dengan pernyataan if else. Jadi kita bisa juga taruh if else ya di dalam nested loop seperti itu, atau di dalam loop pada dasarnya seperti itu. Atau di dalam if else kita taruh nested loop ya, itu udah bisa. Jadi tergantung kebutuhannya kita lah, intinya seperti itu. Nah ini ya, kalau nested loop ya contohnya ini, kita kalau pakai while ya, kita bisa while inisialisasi, while suatu kondisi, suatu pernyataan ya, pernyataan dari while ini, kemudian kita bisa taruh while lagi di dalamnya, kondisi increment seperti ini, hanya opsional ya. Ini kalau mau pernyataan ditaruh di bawah ya bisa, mau incrementnya yang ditaruh di sini ya bisa seperti itu, nggak ada masalah ya. Mau di sini inisialisasi, di sini inisialisasi ya bisa juga, ini opsional. Yang penting strukturnya ada inisialisasi, tes kondisi, pernyataan, dan increment seperti itu. Nah ini ya contohnya. Nah maksudnya ini ya untuk for-nya, berarti ini ada kode dites ya, kalau benar maka akan dites lagi. Nah, masuk loop yang kedua ya, ini kan kalau benar masuk loop, kalau benar lagi masuk loop lagi di sini. Ini akan, kalau benar maka akan diulangi terus nih, yang di sini akan berulang terus ya. Ini akan berulang terus hingga ini selesai. Ini sudah tidak memenuhi, maka akan keluar. Nah, akan dites lagi nih, kembali ke sini. Nah, kemudian dites lagi sini, apakah untuk pernyataannya di atas masih memenuhi, kalau masih ya ke bawah lagi,
muter-muter lagi, kemudian ke atas lagi seperti itu. Dan berulang terus hingga ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi seperti itu. Baru keluar loop seperti itu ya. Jadi memang kalau loop berjalan nanti perulangannya banyak sekali seperti itu. Nah ini ya, kalau while ini ada beberapa contohnya ya. Contohnya nanti di sini biasanya kita bisa kalau di soal-soal programming itu biasanya kita disuruh untuk membuat suatu pola tertentu ya, bisa untuk suatu pola tertentu ya. Tesnya untuk suatu pola tertentu, misalnya pola segitiga ya, ini kita buatnya ya dengan suatu loop ya, loop dalam loop seperti itu menggunakan while ya. Atau menggunakan for juga bisa ya, karena kita sudah tahu berapa, tergantung sukanya yang mana dan kondisinya yang pas yang mana kayak gitu. Ini tidak hanya dengan while ya, kita juga bisa dengan for ya. For ini for di dalam for ya, dan ada satu pernyataan tertentu sama saja gambarnya. Yang masih ini putar ke sini, looping di sini, kemudian kalau gagal ke atas, kemudian kalau masih memenuhi maka akan ke bawah lagi dites lagi seperti itu, looping lagi, baru ke atas. Kalau keluar ya false, keluar seperti ini. Yaitu ya untuk nested loop. Ini juga sama, ini bisa kita gunakan for ya untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya membangun gambar segitiga, gambar ya segitiga dengan bintang seperti itu contohnya. Nah, dual juga punya nested loop nih di sini ya. Kita bisa do, while dan while. Ini pokoknya tidak bisa beririsan ya. Pokoknya ini punya ini dan ini punya ini. Nggak bisa teman-teman mau do ini punya sini, ini punya sini ya, itu nggak bisa beririsan. Pokoknya harus yang inner dengan inner, yang outer dengan outer di sini. Jadi nggak beririsan seperti itu. Kalau kita gambarkan ininya ya nggak bisa tes ininya loop, ininya seperti ini, ya kan nggak bisa, ini kan beririsan nih di sini. Ini nggak bisa, nggak boleh. Dan emang nggak ada kayak itu, harus tidak beririsan. Jadi di sini dan di sini seperti itu. Kembalinya ya. Nah, itu. Jadi tes ini dikerjakan, baru dites ya. Kalau nggak ini ke atas, kemudian akan dites lagi ke bawah seperti itu. Ini kalau dengan dual sama saja sebenarnya. Ini sama ya. Nah, tapi ini dikerjakan dulu sekali ya. Ya, jadi agak berbeda hasilnya seperti itu karena menggunakannya dual. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat nested loop pasti akan bingung sekali seperti itu, akan bingung sekali men-track ya hasil programnya jalannya kemana sih, nah, kayak gitu. Nah, ini untuk membantu teman-teman men-track ya jalannya program, ada yang namanya tabel iterasi ya. Contohnya di sini. Nah, di sini contohnya saya punya dua loop ya. Di sini ada I kurang dari 8 dan ada J kurang dari I ya. Jadi mengikuti tergantung. Nah, ini ada hasil adalah penjumlahan dari I dan J seperti itu. Ya mungkin ini kalau kita jalankan di program hasilnya akan jalan ya, akan jalan seperti itu. Cuman ini bisa dibuktikan saja. Misalnya ini akan kita jalankan. Ya, di sini kita jalankan. Nah, ini kita jalankan, misal ini ya, akan jalan ya. Nah, itu tapi jalannya bagaimana sih? Itu kan yang biasanya kita bingung kan. Nah, untuk membantu itu kita buat tabel iterasi seperti itu. Jadi tabel iterasi itu ya ini kita punya iterasi isinya adalah iterasi keberapa, kemudian variabel kontrolnya ya, variabel kontrol dari outer loop, variabel kontrol dari inner loop, dan misalnya di dalamnya ada variabel apa nih, misal di sini kita punya hasil ya, maka ada variabel hasil. Kalau misalnya ada for-nya ada 3, berarti ada satu lagi variabel kontrol di sini. Intinya kita track perubahan variabelnya seperti apa. Jadi di sini misalnya iterasi ke 1 ya. Misalnya i-nya 0, berarti sekarang i-nya kan 0. I pertama adalah 0 ya. Sekarang i-nya 0. Kemudian masuk ke J. Oh, J-nya 0 ya. Maka hasil sama dengan 0 tambah 0, maka hasilnya 0. Maka akan print 0 petik-petik ya, 0 spasi seperti itu. Ini looping ini dicek nih, kemudian J ditambahkan. Jadi sekarang J-nya 1, J-nya 1, I-nya 0. Nah, kita cek kalau J-nya 1 apa masih kurang dari sama dengan 0, 1 kurang dari sama dengan 0, 0 enggak kayak gitu. Oh, berarti
keluar dari looping yang di dalam. Sekarang masuk ke looping yang luar, yaitu akan kita end line ya. Kita beri spasi, kemudian naik ke atas. Nah, ini di sini apakah sekarang i-nya sudah ditambahkan ya. Jadi ketika end line kemudian ditambahkan 1, sekarang i-nya adalah 1. I-nya adalah 1 di iterasi kedua. Nah, kemudian kembali ke bawah. Ke bawah ini j-nya kembali 0 lagi. J-nya akan kembali 0 lagi ya, karena kita inisialisasi lagi j-nya 0. Nah, ini 0 kurang dari 1. Betul, 0 kurang dari 1. Maka akan tuliskan i tambah j. 1 ditambah 0, 1. Seperti itu. Nah, kemudian print hasil. Kemudian j ditambahkan. Sekarang j sama dengan 1. Nah, ini dibandingkan nih. I-nya tadi 1, j-nya sekarang 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 1? Betul ya, masih betul. Maka akan ditambahkan hasil ya. Hasil sekarang nilainya 2 di sini. Nah, kemudian j-nya akan ditambahkan. Sekarang j adalah 3 seperti itu. Apakah 3 kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi udah ini 1, sekarang adalah 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Enggak ya, sudah enggak. Itu berarti keluar dari loop. Sekarang berarti akan ganti baris dan print i-nya tambah. Sekarang i-nya adalah 2. Nah, kemudian i-nya 2 masuk kembali ke bawahnya. Nah, bawah sini j-nya kembali 0. Nah, j-nya kan kembali 0. Nah, j-nya kembali 0. Nah, ini akan dicek nih, apakah 0 kurang dari sama dengan 2? Betul. Ya, maka kan 2 tambah 0, 2 seperti ini. Nah, kemudian hasil kemudian ditambahkan j. Sekarang j sama dengan 1, i sama dengan 2. Apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Betul ya, maka ditambahkan dan seterusnya. Ini sekarang 2 dengan 2 masih masuk, ya maka tambahkan ya, hasilnya 4. Kemudian sekarang j sama dengan 3. J-nya sekarang 2 tambah 1 kan 3 ya. 3, apakah 3 masih kurang dari 2? Enggak, kayak gitu. Sekarang i-nya yang 3 sekarang, seperti itu. I-nya 3, i-nya mulai dari 0 lagi, dan seterusnya hingga kedua-duanya ini sudah 7 nih, sudah 7. Nah, kemudian print selesai 14. Nah, kemudian sekarang j-nya 8. 8 sudah kurang sama dengan 7, sudah tidak memenuhi ya. Sudah tidak memenuhi. Kemudian sekarang i-nya berubah menjadi 8. I-nya berubah menjadi 8. 8 sudah tidak masuk ke kondisi ini sehingga program selesai seperti itu. Itu contoh tabel iterasi. Jadi kita bisa track dengan lebih mudah ya dibandingkan mengawang-awang. Ya, kalau ini kita bisa track perubahannya satu persatu kayak gitu. Setiap iterasi kita catat ya sehingga kita tahu jalannya program kita seperti apa sih kayak gitu. Nah, mungkin untuk perulangan itu saja ya sedikit. Ya intinya ada 3 jenis ya, 3 jenis ditambahkan dengan nested loop satu itu ya. Sama dengan if else juga ada nestednya seperti itu. Itu nanti bisa dicoba lagi dengan lebih detail. Nah, sekarang kita masuk ke jumping statement seperti itu. Nah, apa itu jumping statement? Mungkin ini singkat saja ya, karena jumping statement ini nggak terlalu banyak, sama seperti sequence ya, nggak terlalu banyak. Jumping statement adalah suatu statement control yang memindahkan eksekusi program dari satu titik ke titik lain. Jadi misalnya kita punya A, B, C ya. Misalnya kita harusnya kayak gini nih. Flow-nya A ke B, B ke C seperti ini ya. Bawah ya maksudnya. Nah, ini kalau ada jumping statement bisa saja kita lompati dari A langsung ke C seperti itu. Jadi B-nya nggak dikerjakan, itu mungkin saja ya seperti itu. Nah, jumping statement berfungsi menginterupsi aliran program atau memindahkan aliran ke suatu section pada program ya. Ini menginterupsi aliran program ya, tadinya dari A ke B bisa ke C, ya, diinterupsi gitu. Kemudian kita pindahkan alirannya dari A langsung ke C seperti itu misalnya. Ini bisa kita lakukan. Ini untuk jumping statement ada 3 jenis, ada break, ada continue, ada goto ya. Break tadi ada di switch juga ya. Pertama kali kita lihat break ada di switch ya, cuman selain itu juga ada break seperti itu, keyword break. Nah, yang pertama kita bahas break. Break ini adalah digunakan untuk mengakhiri suatu eksekusi dari loop ya, seperti for, while, do while maupun switch seperti itu. Contohnya seperti ini. Jadi break mengakhiri eksekusi loop ya. Jadi kalau suatu program ketemu break di dalam loop itu, maka akan keluar dari loop seperti itu. Ini contohnya di sini kita punya ada for 1 sampai 8 ya. Ini sama seperti tadi,
akan print hi hello sebanyak 8 kali. Tapi baru pertama dia sudah ketemu break, bahkan belum ketemu halo. Maka yang terjadi adalah dia hanya akan print hi, kemudian break, maka dia akan keluar dari loop, maka programnya akan selesai. Ini bisa kita coba. Ini kita bisa coba. Nah ini ya. Nah ini kita punya counter 1. Nah ini kan kalau biasanya kan harusnya hi hello ya sebanyak 8 kali nih. Kalau normalnya seperti ini. Kita bisa jalankan. Ini hi hello sebanyak 8 kali. Cuman kalau ketemu break ya, ketemu break di sini, maka program ini akan berhenti. Baru ketemu high maka kan loopingnya berhenti, akan otomatis keluar dari loop, maka pekerjakan yang bawah seperti ini, yaitu akan selesai. Nah ini seperti itu bisa saja. Biasanya misal kita if counter sama dengan 3 kayak gitu, baru kita break kayak gini juga mungkin, kadang juga mungkin berarti kalau ini ya kalau counternya 3 baru kita break seperti itu. Nah, ini nggak sebanyak 8 kali tapi baru 3 kali high kita break seperti itu. Itu contoh penggunaan break ya. Jadi untuk keluar dari suatu loop intinya seperti itu. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Itu tadi contoh break dari loop. While juga sama, while juga sama, while juga untuk keluar dari while, do while juga sama ya untuk keluar dari perulangan while seperti itu. Nah, kalau di switch, ya switch kemarin kita sudah singgung ya. Nah, ini biasanya kan di setiap ininya ada break ya, ada break untuk keluar dari switch. Nah, tapi seperti apa sih kalau kita nggak kasih break seperti itu? Nah, yang terjadi kalau nggak kita kasih break adalah, nah, ini ya, kita copy, kita paste, seperti ini. Nah, jadi misal kita masukkan pilih 1 untuk persegi panjang, pilih 2 untuk lingkaran, pilih 3 untuk segitiga, seperti itu. Kemudian kita masukkan mau bangun apa yang mau kita ini. Nah, kemudian kita tulis nih, misal atau enggak kita tulis misalnya ini persegi panjang. Nah, ini misalnya lingkaran seperti itu. Nah, biar enak. Nah, seperti ini. Kemudian baru segitiga. Ya, kalau milih 3, kalau tidak terpilih 1, 2, 3, maka akan di luar pilihan. Nah, ini kita bisa coba saja jalankan. Sorry, lupa titik koma. Nah, kita jalankan. Nah, ini contoh. Misal kita pilih 3, maka akan 1 tidak pilih, 2 tidak pilih, maka 3 baru terpilih seperti itu. Tapi kalau misalnya yang kita pilih adalah nomor 1 atau nomor 2 ya, nomor 2 masih sama, yaitu menjalankan lingkaran ya. Karena ini nggak sama, yang sama adalah ini, maka yang jalan adalah lingkaran seperti itu. Tapi kalau yang kita coba adalah 1, nah yang terprint 2, loh kok yang terprint 2 kayak gitu? Karena di sini kita nggak ada break seperti itu. Nah, kalau nggak kita break maka akan lanjut ke bawahnya. Jadi mau ketika tulis 1 sudah tulis persegi panjang, lanjut ke bawahnya itu tulis lingkaran seperti itu. Walaupun ininya nggak sama ya, tapi akan ke bawahnya dulu, baru ketemu breaknya di sini maka akan keluar seperti itu. Ya kalau breaknya ada di bawahnya lagi, ya maka yang terjadi adalah kalau kita jalankan, misalnya 1, maka akan terprint 3-3-nya seperti itu. Itu break maksudnya. Kalau break itu intinya keluar ya, keluar dari suatu alur ininya, apa alur kontrolnya. Kalau bisa switch, bisa for ya kayak tadi. Itu fungsi untuk break, untuk keluar seperti itu. Ini hanya contoh kalau switch ya. Kalau switch itu contohnya seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi ini kemungkinan kesalahannya. Nah, kalau ini ya, kalau memilih 1 atau 2, maka yang terprint adalah persegi panjang atau lingkaran ini. Jadi seperti OR ya, 1 OR 2 seperti itu. Kalau 1 OR 2 maka milih ini seperti itu. Ya, bisa dimanfaatkan seperti itu ya untuk di switch seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut jumping statement break seperti ini ya. Jadi kalau kita punya kode, kita punya tes ya, suatu kondisi ya, kalau di looping ada kondisi, kemudian ini ketemu break nih. Apakah ketemu break ya? Kalau belum ketemu break maka kan di loop terus ya. Tapi kalau ketemu break maka programnya keluar dari loop ya, langsung keluar ya. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian setelah break ini ada
continue seperti itu. Yang kedua adalah continue. Nah, kalau continue itu beda dengan break ya. Kalau break itu langsung keluar. Kalau continue itu untuk melewatkan saja, untuk men-skip ya, melewatkan suatu statement dalam loop seperti itu. Nah, ini ya. Tapi ini masih berlanjut ke loop berikutnya. Contohnya di sini. Kita punya counter 1, counter 8, counter plus di sini. Ini kita punya ya. Ini misal kita punya jika counternya sama dengan 4, maka akan continue seperti itu. Kemudian di print counternya. Nah, ini kalau kita lihat 1, 2, 3. Nah, ketika 4 sama dengan 4 kan, maka continue, maka akan di-skip saat itu ya. Maka lanjut ke loop berikutnya yaitu ke 5, ke 6, ke 7, ke 8. Seperti itu contohnya. Kita bisa lihat bedanya nanti. Sebentar. Kita coba lihat bedanya ya. Ini kita lihat bedanya. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, ini ya. Jadi ini tadi ya, dari 1, kedua, ketiga. Nah, keempat itu dikerjakan karena di sini ketika 4 continue, perintah di bawah ini tidak akan terbaca seperti itu. Di-skip istilahnya. Karena sudah di-continue, maka akan lanjut ke tadi ke 5, ke 6, ke 7 karena tidak sama dengan 4, maka continue tidak terpanggil seperti itu. Hingga sampai 8. Nah, ini kalau kita ganti dengan break, apa yang terjadi? Break. Ya, seperti itu. Kalau break, apa yang terjadi? Kalau kita break, nah ini baru sampai 1, 2, 3, 4, ya ketika keempat di break, maka keluar dari loop, tidak dilanjutkan sama sekali. Jadi beda ya. Kalau tadi masih dilanjutkan, hanya di skip saja. Kalau break sama sekali keluar dari loop, nggak ada kelanjutannya seperti itu. Itu ya bedanya continue sama break. Ya, ini kalau continue ya, ini bukan break, ini continue. Nah ini ya, kita kan ini continue. Nah ini ya, kalau break tadi ini langsung keluar ke loop ya. Tapi kalau continue, kalau menemui continue maka akan lanjut ke loop berikutnya seperti itu. Yang ini nggak akan dibaca seperti itu, akan di skip saja. Nah seperti itu ya. Tapi tetap masih berulang ke perulangan berikutnya seperti itu. Jadi bedanya antara continue dan break. Nah kemudian yang terakhir ada go to. Nah ini go to ini digunakan untuk merubah alur normal dari program seperti itu. Jadi ini untuk melakukan lompatan dari satu titik ke titik lain ya, pada fungsi maupun program ya. Nah ini GoTo ini bisa ada fiturnya, cuman tidak direkomendasikan ya. Tidak direkomendasikan kalau teman-teman membuat suatu program. Kenapa? Karena nanti bingung. Yang membaca kode teman-teman agak bingung ini alurnya seperti apa. Karena GoTo itu kan berarti alur programnya bisa nggak jelas kayak gitu kan. Kalau banyak GoTo-nya. Nah kalau bisa jangan ada GoTo-nya, tapi yang paling tidak kita harus tahu bahwa ada loh namanya statement jumping untuk go to seperti itu. Contohnya di sini kita punya hi, hello, kemudian go to lompat. Di sini kita punya hello, kita punya suatu label ya, lompat ke n seperti itu. Nah, di sini karena kita sudah print hi, kita print hello, kemudian dia akan kita perintahkan untuk go to lompat. Nah, maka dia akan langsung lompat ke statement lompat itu ke sini. Nah, untuk hello nggak akan terbaca seperti itu. Ini akan langsung ke N. Nah, pokoknya ini nggak harus di bawahnya, bisa di atasnya. Misal lompat balik ke atas lagi di sini ya bisa saja seperti itu, nggak ada masalah. Nanti jadi infinite loop ya seperti itu. Kita bisa coba. Kita bisa coba di sini ya. Ini contohnya. Kita punya hi, halo, kemudian kita lompat ya, go to lompat. Nah, di sini kita punya lompat yang ke N. Nah, ini kalau kita jalankan. Ini hi, halo, N. Nah, untuk hello nggak akan terbaca seperti itu, karena sudah kita suruh untuk lompat seperti itu. Dilompati. Contohnya ini ya. Kita punya kode A, kemudian kita punya kode C ya. Misalnya di sini kita true ya, maka akan langsung ke kode C. Kode B-nya akan dilewati seperti itu. Nah, itu ya. Jadi nggak akan terjalankan seperti itu. Itu contoh dari statement go to. Ini bukan break ya, go to. Nah, mungkin itu ya sebenarnya untuk itu sudah semua. Nah, ini tinggal implementasi. Ini kita coba lanjutkan aplikasi kita yang kemarin ya. Kita coba lanjutkan aplikasi kita minggu lalu seperti itu. Kalau masalahnya minggu lalu kan
seperti ini ya. Nah, masalahnya aplikasi kita minggu lalu, mungkin saya buka dulu. Open aplikasi kita minggu lalu, cuma 3 ini. Yes, yes sir. Nah ini ya. Oh ini sudah ada perubahan sedikit ya. Ini saya hapus dulu perubahannya. Nanti sih karena sudah saya coba dulu waktu bikin PPT. Nah ini ya. Kemudian ini seperti ini ya. Kalau masih umum. Ya, seperti ini ya. Sudah. Nah, ini di close. Nah seperti ini ya. Kira-kira seperti ini kalau kemarin. Coba sih kita cek dulu. Untuk minggu lalu seperti ini ya. Misal kita masukkan luas persegi panjang 1, masukkan panjang 10, lebarnya 4, printnya kehapus, printnya kok kehapus, printnya, ini hasilnya tadi kehapus, hasilnya jangan dihapus. Nah ini kembali lagi. Nah sudah ada hasilnya lagi, ini dihapus dulu yang tadi. Nah sudah. Ini kita coba lagi. Misalnya luasnya 1, panjang 10, kemudian lebarnya 5. Nah, hasilnya 50. Nah, kalau saya mau hitung lingkaran, ya, ini kan sudah selesai nih. Ya, kita harus execute lagi. Ini kan ribet ya. Kita ingin programnya terus-terusan berulang gitu. Terusan berulang. Jangan langsung mati sendiri kayak gitu. Nah, ini kita bisa pakai loop seperti itu. Nah, ini karena kita ingin jalan paling tidak sekali, nah kita bisa jalankan dengan do while seperti ya. Kita minta ini untuk berjalan sebetulnya ini akan berjalan ya. Ini akan berjalan seperti itu. Nah, while suatu kondisi tertentu seperti itu. Nah, ini adalah kita buat suatu variabel ya di sini. int is continue seperti itu. Ini, apakah akan lanjut seperti itu? Kita buat suatu variabel untuk menyimpan data. Ini kita bisa buat ya sin is continue. Misalnya kita tulis saja cout apakah mau lanjut, 1 untuk lanjut, selain itu untuk berhenti. Nah seperti itu. Setelah kita buat seperti ini ya. Nah ini kita bisa nah ini. Nah kemudian di while-nya berarti is continue sama dengan 1 ya. Selama diisinya nilainya 1, maka akan berlanjut terus seperti itu. Tapi kalau dinilainya bukan 1, maka akan berhenti programnya. Ini bisa kita coba. Kita jalankan ya, seperti apa sih? Nah, ini kita jalankan. Nah, saya menghitung lingkaran. Nah, kemudian jari-jarinya 7. Ini kan ditanyakan apakah masih mau lanjut. Ketik 1 untuk lanjut, selain itu untuk berhenti ya. Nah, mungkin nanti labeling bagaimana wordingnya teman-teman bisa lihat. Ya, misalnya mau lanjut nih, ditanyain lagi kan sekarang apa persegi panjang 10, 4. Nah ini, apakah mau lanjut lagi? Kalau enggak, ya maka akan berhenti seperti itu programnya. Nah itu ya contohnya ya, contohnya seperti ini. Cuman ini masih belum rapi nih. Masih belum rapi, masih apa ya, masih belum enak dilihat seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, ini kan ini sudah dibaca, ini lagi muncul lagi kayak gitu, muncul lagi. Ini nanti kan kalau kita 5 kali tulis ya banyak, bawah panjang sekali ke bawah. Nah ini kita bisa tambahkan suatu library luar ya, include std.lib.h ya. Nah, di sini kita ingin clear screen seperti itu ya. Kita ingin clear screen yaitu sistem CLS. Kita coba. Saya kira seperti ini ya. Kita coba nah ini jadi kita misalnya masukkan 1, panjangnya 10, lebarnya 5, mau lanjut ya. Nah, ini akan di-clear dan ditulis lagi. Jadi ini kita tidak lebih rapi ya. 14 masih lanjut, ya lanjut. Nah, ini lanjut lagi. Persegi ya. Nanti mungkin tinggal ditambahkan segitiga atau apa ini ya. Kalau berhenti sudah berhenti, maka berhenti. Terus clear juga seperti itu.
Itu contohnya ya. Itu contohnya, apakah masih ada lagi? Saya kira sih itu udah yang terakhir ya. Jadi ini bisa tambahkan ini ya, include stdlib. Stdlib ini untuk teman-teman bisa fungsi sistem clear screen seperti itu. Fungsinya stdlib itu untuk clear system, clear screen seperti itu. Nah, ini mungkin nanti teman-teman bisa variasi lah, mungkin tampilannya seperti itu, apakah mau lanjut, ini jangan lain keluar, atau mungkin mau masukkan satu untuk bangun lain, masuk dua untuk keluar, kemudian kalau bilangan lain maka akan ada misal error, masukkan bilangan di luar satu maupun dua, itu berarti kan pakai if else ya, bisa saja ditaruh if else di dalam sini seperti itu. Atau misal mau terus-terusan ya, teman-teman ya bisa saja ininya di true seperti itu, dikasih true seperti itu, maka akan programnya berjalan terus-terusan, nggak bisa dimatikan kayak gitu. Misalnya ini ya, misalnya ini true ya, ini kasih true kayak gitu. Kalau true ya pasti akan jalan terus seperti itu. Ya misalnya ini 1, 10, 2, mau lanjut mau berhenti ya tetap lanjut aja karena kita masukkan kondisinya true seperti itu. Baru kita bisa matikan kalau Ctrl C. Mungkin itu ya. Saya kira udah selesai materinya ya. Bentar kita coba cek. Ya, sudah selesai materinya. Apa ada pertanyaan dulu terkait materi hari ini? Mungkin saya stop sharing ya.